minjem 500 balik 500 itu nggak masuk riba. Tapi antum rugi, ya kan? Kalau dibalikinya 10 lagi misalnya. Karena 10 tahun lagi 500 juta antum itu udah mungkin 500 juta sekarang bisa buat beli rumah tipe 36 gitu ya, tipe 36. Nanti 10 tahun lagi kalau dibalikinya 10 tahun lagi itu antum nggak akan apa namanya duit 500 juta nggak akan bisa dipakai buat beli rumah 10 tahun lagi karena inflasi, kegerus inflasi. Terus solusinya gimana mas? Kalau antum minjemin, kalau minjemin tuh nggak boleh nambah, nggak boleh ada penambahan. Kalau antum mau nambah, ya kalau nggak mau uang antum ini berkurang, deminya dalam bentuk emas. 500 juta itu setara dengan anggaplah emas 1 juta ya. Berarti per gram 1 juta berarti 500 gram. Dan antum bilang, anak pinjemin 500 gram emas, balikinnya 500 gram emas juga. Itu jauh lebih aman. Leverage yang merupakan daya ungkit pada tukar nilai mata uang karena terdapat sekian pendapat berbeda dengan ini. Terima kasih sebelumnya. Ana nggak paham ya maksudnya leverage itu Bu. Akadnya modelnya seperti apa? Ana belum paham, belum mendalami itu. Mungkin kalau ada lebih ringkas lagi penjelasannya akadnya terus apa? Flow-nya seperti apa? Mungkin Ana baru bisa jawab. Baik Pak, mudah dimengerti. Terima kasih. Siap Pak Arkan. Jadi kita ini teman-teman ya, kita pengusaha, kita pebisnis. Jangan sampai karena merasa ingin membantu orang malah kita rugi sendiri gitu. Misal contoh gini lah, karena jual rumah 1 miliar, dicicil sama orang selama 20 tahun, harganya tetap 1 miliar, itu kita yang rugi. Ya kan? Ruginya apa? Satu, antum selama 20 tahun harus bayar karyawan untuk nagih. Kan nggak mungkin antum nagih sendiri dong. Antum pasti punya karyawan dong. Antum bayar karyawan pakai apa? Nggak mau pakai daun kan? Pasti pakai uang. Antum harus nyewa kantor selama 20 tahun. Selama orang itu masih nyicil. Uang antum nggak bisa keputer lagi. Karena ngendep di perumahan. Itu nggak dibayar-bayar. Belum lagi nanti kalau orang itu terlambat bayarnya dan seterusnya. Kira-kira kayak gitulah. Itu banyak lah yang kayak gitu. Itu ilmu keuangan teman-teman. Baik, kita lanjut ya. Nah, celah riba dalam akad kerja. Jadi di luaran sana itu mungkin antum akan menemukan lembaga keuangan yang ngakunya syariah, tapi di sana masih banyak celah riba yang mungkin terjadi. Ini Anda merangkum setidaknya ada 6 nih. Terdapat denda keterlambatan, ada penalti, tidak ada serah terima, terdapat asuransi, terus kemudian ada kredit syariah diberikan uang, diskon saat lunasan, dan seterusnya. Anda akan bahas satu per satu. Ya, antum pahami pelan-pelan. Ini Anda ngasih tahunya pelan-pelan. Jadi nanti biar kalau ada konsumen, antum yang jadi ini, antum bisa bisa menjelaskan. Yang pertama, denda keterlambatan. Anda mengambil fatwa dari tiga fatwa nih. Ada Majma' Fiqih Oki, DSN MUI, AAWIV. Mungkin kalau antum sering mendengar tentang perbankan di Indonesia gitu ya, mereka kan perbankan di Indonesia kan ngambilnya dari DSN MUI. Denda keterlambatan, ya semua sepakat ulama di Indonesia dari zaman dahulu sampai itu denda keterlambatan. Kalau antum pinjam duit 1 juta, baliknya 1 juta, tapi kalau terlambat nanti naik ya jadi 1,1 gitu. Semua sepakat itu riba. Itu namanya riba jahiliyah. Tapi kok DSN MUI mengeluarkan fatwa nomor 17 tahun 2000 dengan mengedepankan maka lembaga keuangan syariah ya dan metode DSN mengedepankan metode istilah dengan mempertimbangkan lembaga keuangan syariah untuk mengenakan denda kepada nasabah yang mampu membayar tapi menunda-nunda. Jadi DSN MUI itu membolehkan denda keterlambatan. Padahal kita sepakat bahwa denda keterlambatan itu hukumnya haram karena itu termasuk ke dalam riba jahiliyah. Kok DSN MUI boleh gitu? Berarti DSN MUI sesat dong isinya, orang-orang nggak jelas dong kan gitu. Nah, itu kita nggak boleh gitu, teman-teman. Haram kita ngomong kayak gitu ya. Jadi kita nggak boleh sembarangan ngomong itu sesat dan seterusnya, nggak boleh. Di DSN MUI itu isinya ulama-ulama semua, orang-orang berilmu dan kemudian mengeluarkan banyak argumen dan seterusnya, maka muncullah sebuah fatwa. Nah, kebanyakan orang-orang di luar sana di Instagram atau di baru belajar
tentang apa ya, baru belajar tentang fikih sedikit dan seterusnya, galaknya luar biasa gitu. Wah itu DSN membolehkan denda keterlambatan, berarti dia haram, dia ini dulu, kayak gitu tuh, ada yang kayak gitu. Jadi agak hati-hati juga ketika kita mengeluarkan sesuatu. Padahal kita belajar kagak, tapi karena kita belajar sama ustadz ini nggak boleh, yang ini kemudian boleh, kemudian kita mensesatkan orang, nah itu tuh yang nggak boleh tuh. Hati-hatilah ya. Kalau Ana bukan tipikal yang seperti itu, karena sering, walaupun di Instagram Ana sering dibilang, wah ini nih Wahabi nih suka mengkafir-kafirkan orang, padahal di Instagram Ana nggak pernah mengkafir-kafirkan orang gitu. Tapi karena ada ya beberapa oknum yang kemudian dakwahnya mengkafir-kafirkan orang mungkin gitu ya, akhirnya ya kita kena juga kira-kira gitu. Antum bisa perbandingkan. Kalau Anda mengambil keilmuan itu dari satu aja, ada Majma' Fikih Oki, ada DSM MUI, dan AAOIV. Bahas satu persatu. DSM MUI, Majma' Fikih Oki ini apa namanya, semacam ini ada di Saudi ya. Dia organisasi kerjasama Islam, banyak ulama-ulama di situ bersatu lah. Melarang adanya denda keterlambatan dengan lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian. Oki melarang, DSN MUI membolehkan, AAOIV ini tidak membolehkan juga, sama mirip Oki, tapi membolehkan kalau si banknya ini mengeluarkan duit untuk nagih, kira-kira gitu tuh. Si AAOIV itu bolehkan kalau yang didenda itu ya senilai dengan uang yang dikeluarkan oleh perbankan untuk menagih, karena kan nagih biasanya bayar preman lah atau apa dan seterusnya ya. Uang yang dikeluarkan itu boleh di-charge ke nasabah, kira-kira kayak gitu. Loh, mana yang benar Mas kira-kira? Nah, ini nih, ini yang perlu antum pahami. Dalam menentukan sebuah hukum ya, sebuah hukum atau berfatwa, kira-kira kayak gitu, itu ada metodenya ya, namanya usul fiqh. Ya, kalau antum belajar yang namanya usul fiqh itu, sumber hukum pertama itu pasti jelas Al-Quran. Tapi kalau di Al-Quran kan nggak detail. Ya, di Al-Quran itu bukan, kalau kata Dr. Zakir Naik itu, Al-Quran itu bukan apa namanya, beliau bilang itu bukan science, tapi sign. Sign itu tanda-tanda. Bukan science ilmu pengetahuan, tapi itu adalah sign. Sign itu kayak tanda-tanda gitulah. Itu keren sih Dr. Zakir Naik. Jadi di Al-Quran nggak semuanya terperinci gitu, maka munculnya di bawahnya adalah as-sunnah gitu, atau hadis gitu kan, hadis Nabi. Kemudian ketika di Quran nggak ditemukan, di hadis nggak ditemukan, maka muncullah ada namanya kias, dikiaskan ya untuk mengambil. Contoh apa? Contoh misalnya zakat, antum cari di Quran, cari di hadis ya, nggak akan menemukan zakat beras di situ gitu. Maka para ulama ketika membahas tentang zakat itu dikiaskan, karena zakat itu adalah bahan makanan. Dulu itu gandum dan kurma, dulu zakatnya dengan gandum dan kurma, karena di Indonesia ini adalah makanannya adalah beras, maka zakatnya boleh beras. Kira-kira kayak gitulah. Bukan kemudian, oh zakat itu bid'ah, enggak juga gitu kan. Boleh juga kan, apa namanya, kita pakai zakat beras kan gitu. Nah di bawah setelah kias ada lagi ijma ulama. Itu jadi ulama terdahulu berkumpul kemudian menyimpulkan satu hukum. Terus kemudian ada masalah mursalah. Masalah mursalah itu untuk demi kepentingan apa, umat muslim. Terus kemudian ada namanya urf atau kebiasaan orang, atau misalnya apa namanya, sholat sholat jamak khosor gitu kan. Orang sholat jamak khosor itu kan boleh untuk orang-orang yang safar, cuman sering nggak disebutkan berapa ukurannya gitu kan. Maka ini kadang ada juga yang mengambil pendapat bahwa boleh mengikuti urf. Urf itu bahasanya kebiasaan orang ya di daerah itu. Kalau dia keluar kota itu, keluar kota di mana? Karena kalau di Jabodetabek itu, anak tinggal di Jakarta Selatan, itu kota ya, kota Jakarta Selatan. Anak kan kalau di kantor anak itu kan Jagakarsa. Jagakarsa itu Jakarta Selatan yang deket-deket sama Depok tuh. Kalau anak tinggal guling-guling dikit itu udah nyampe Depok tuh. Itu nggak sampai berapa kilo udah nyampe Depok, ya kan? Dan itu udah luar kota gitu. Kalau ternyata apa namanya, jamak kosor itu boleh luar kota doang, maka anak berarti ke Depok aja udah boleh jamak kosor gitu. Nah itu nanti tergantung urfnya tuh, apakah ke Depok itu termasuk keluar kota atau enggak ya gitu. Tergantung dari kebiasaan apa namanya, masyarakat gitu. Ini maksudnya ini ya, ada yang mengambil pendapat bahwa jamak kosor itu
boleh mengambil dari urf. Tapi yang paling paling banyak digunakan itu yang menggunakan kilometer ya, sekitar 83 ya, 83 atau 85 atau 83 kalau 83 kilometer, baru kita boleh melakukan qosor ya, sholatnya. Kira-kira kayak gitu teman-teman. Jadi itu ada metode pengambilan hukum itu dengan macam usul fiqh tuh. Anak dulu pelajari ada sekitar 8 sampai 10 metode lah usul hukum ya. Itu dari Quran, hadis, kias, ijma ulama, terus kemudian asal musalah, urf, terus kemudian anak lupa tuh ada banyak tuh. Kira-kira gitu. Nah, Majma' Fiqih Oki ini mengambil metodenya adalah kehati-hatian. Maka dia kena atau enggak denda itu benar-benar boleh dikenakan ke orang yang hutang. Kalau DSN MUI ya mengambil metodenya adalah istislah dengan mempertimbangkan kemaslahatan lembaga keuangan syariat, hingga membolehkan mengenakan denda. Kenapa? Karena ketika itu orang Indonesia, ketika dia berhutang, dia lebih galak daripada yang ngutangin. Kira-kira kayak gitu tuh. Nah, lembaga keuangan syariah itu komplain lah, bukan komplain ya, menceritakan ini saya kalau nggak dikenakan denda orang akan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, orang akan menunda dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian MUI itu mengumpulkan semua hadis-hadis teman-teman ya. Jadi ketika memfatwakan itu nggak sembarangan gitu. MUI pun itu sepakat bahwa denda keterlambatan itu haram. Semua sepakat ya di di DSN MUI, semua ulama di situ sepakat bahwa itu haram. Tapi ada satu hadis yang menyatakan bahwa orang yang punya hutang, dia mampu membayar tapi dia menunda-nunda, zaman sahabat dulu itu boleh dihukum dan hukumannya adalah penjara. Zaman dulu kayak gitu tuh. Kalau Anda baca jurnal itu semuanya ada tuh komplit tuh. Jadi zaman dulu kalau ngutang dia nggak bayar itu boleh dihukum teman-teman. Kalau antum laporin itu dia dipenjara tuh zaman dulu tuh. Artinya MU itu mengambil pendapat bahwa zaman dulu kalau ngutang dipenjara boleh dihukum. Ya udah hukumannya dimasukkan ke dalam denda keterlambatan aja. Kira-kira kayak gitu tuh. Dan yang boleh dihukum adalah orang yang mampu bayar tapi menunda-nunda. Yang nggak mampu bayar nggak boleh dihukum zaman dulu. Jadi kalau antum terbukti antum punya duit tapi antum nggak bayar, itu antum dipenjara bisa tuh kalau utang zaman dulu tuh. Ya kayak gitu tuh. Digabungkanlah sama MUI, kemudian MUI menyimpulkan boleh mengenakan denda keterlambatan hanya kepada nasabah yang mampu membayar tapi menunda-nunda. Kira-kira kayak gitu. Tapi kalau Majma' Fiqih Oki mau mampu bayar atau enggak, itu nggak boleh didenda sama sekali. AOIV itu boleh mengenakan denda keterlambatan, tapi dendanya sebesar uang yang dikeluarkan oleh perbankan untuk menagihnya. Nah, ada tiga kan? Ada tiga pendapat kan? Ada tiga fatwa, kira-kira kayak gitu. Nanti uang dendanya dari DSN MUI fatwanya, terus kemudian dari AOIV itu nggak boleh dijadikan pendapatan dari lembaga keuangan tersebut. Jadi lembaga keuangan itu nggak boleh menjadi itu sebuah pendapatan. Biasanya disalurkan ke biasanya disalurkan ke lembaga sosial. Kira-kira kayak gitu. Nah itu ada tiga tuh. Sehingga kita nggak boleh kemudian DSN MUI ya gini-gini, nggak usah lah. Kita belajar aja kagak, tapi kemudian mengkafir-kafirkan DSN MUI. Nah itu yang nggak boleh. Nah, kita di Sunnah Live ya teman-teman, ya kami lebih cenderung mengambil pendapat yang ini nih, Majma' Fiqih Oki. Lebih cenderung mengambil pendapat, bukan berarti kemudian kita bilang bahwa DSN MUI haram, bukan. DSN MUI sesat, bukan. Kita nggak bilang seperti itu. Kita hanya cenderung mengambil pendapat yang fatwa yang ini. Di Sunnah Live, untuk denda keterlambatan pembayaran dari waktu yang sudah ditetapkan, tidak ada denda sama sekali, asal memberitahukan info keterlambatan tersebut kepada bagian terkait dan tetap kooperatif dan memberitahukan alasan keterlambatan tersebut. Paham ya teman-teman ya? Jadi kalau kita belajar lebih dalam, maka kita nggak akan mudah mengkafirkan atau mensesatkan orang lain. Kira-kira kayak gitu. Dan nggak boleh juga kita orang awam kemudian mengkafirkan. Kita boleh mengkafirkan itu kalau kita udah derajatnya udah ulama ya, ulama kaliber, dan itu pun para ulama itu mengatakan seseorang kafir itu
harus banyak buktinya gitu loh, harus banyak bukti, harus banyak saksinya, dan nggak gampang lah ngomong seperti itu, kira-kira gitu ya. Dan Ana sudah buatkan videonya, kalau antum nanti mau lihat ya di YouTube lebih lengkapnya, itu Ana bahas ya perbandingan fatwa denda keterlambatan. Antum cek di YouTube itu sudah Ana buatkan. Berikutnya, ada penalti ketika pembayaran dipercepat. Saya ini berlaku ya ke apa namanya, ke apa bahasanya tuh, perbankan konven itu biasanya mereka mengenakan penalti kalau pembayaran dipercepat. Untuk melakukan pelunasan lebih cepat atau membayar sekaligus, nilai yang dilunasi tetap senilai harga jual pada saat akad, tidak ada penalti. Karena ada sebuah hadis dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli dua harga dalam satu jual beli. Kalau antum misalnya beli barang terus kemudian dicicil harganya sekian, nanti kalau misalnya kita lunasi lebih cepat harganya lebih murah, berarti ada dua harga tuh. Harga pertama yang sebelum dilunasi dan harga kedua kalau dipercepat pelunasan maka kena penalti, itu jadi dua harga. Maka kena hadis ini, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli dua harga dalam satu jual beli. Contohnya gimana mas? Contohnya gini, misal deal nih rumah nih 500 juta, terus kemudian dia nyicil selama 1 tahun, kita ngambil margin dong, dari 500 juta tambahin lagi naik jadi 32 juta, jadi 532 juta. Terus kemudian konsumen antum ngenai apa, antum kenain DP 100 juta, berarti dia kan nyicilnya tinggal 432 juta. Dibagi 12 bulan, angsurannya adalah 36 juta. Angsurannya modelnya kayak gini nih. Bulan pertama sisa utangnya kan 432. Bulan awal-awal ya. Bulan pertama dicicil 36 juta, total angsuran 36, sisa utang 396. Bulan kedua dicicil lagi 36, total angsuran 72 juta yang sudah masuk, sisa utang sekian 360, dan seterusnya. Kalau apa namanya, dilunasi lebih cepat, misalnya mas saya punya duit nih, saya mau lunasi di bulan ke-7 aja deh. Bulan ke-7 kan sisa utang saya dari bulan ke-6 kan 216. Saya nggak usah bayar 36 deh, saya langsung bayar 216 juta aja deh, boleh nggak? Boleh, dan biasanya antum akan kena penalti. Jadi bayarnya bisa lebih gitu. Kenapa? Karena biasanya kalau konven itu kan antum bayar pokoknya doang tuh. Pokoknya doang, apa namanya, bunganya dikeluarin. Nah, bayar pokoknya itu, pelunasan, biasanya antum dikenakan penalti karena si bank itu kehilangan potensi pendapatan bunganya dia, sisa bunganya dia, kira-kira kayak gitu. Jadi kalau di syariah, itu antum mau lunasin dipercepat, di bulan ke-6 antum mau lunasin, tetap harus lunasin 216 juta. Tapi kalau ternyata molor, di bulan ke-11 tinggal bayar 36 juta aja antum lunas, nggak punya duit, antum baru bisa bayar di bulan ke-13 atau 14, kita tetap akan ngenainnya 36 juta doang. Nggak boleh nambah, kalau nambah itu denda keterlambatan. Kalau lunasin dipercepat itu namanya penalti. Jadi kalau mau lunasin melunasi dipercepat, lunasin tepat waktu, lunasin diperlambat misalnya, itu harga sama, itu sesuai syariah teman-teman. Jadi yang namanya sesuai syariah itu nggak boleh berubah-berubah harganya. Terlebih lagi kalau di konvensional, biasanya ada kena bunga fluktuatif ya. Jadi mereka itu biasanya ngikutin BI rate. Jadi BI rate-nya misalnya hari ini sekian, dia akan naik tuh. Misalnya BI rate sekarang adalah 5,5 gitu. Dia akan ngenain bunganya katakan 13%. 13%. Terus kemudian BI rate turun. Kalau BI rate turun, dia kadang nggak nurunin tuh. Kocaknya konvensional tuh kayak gitu. BI rate turun, dia nggak nurunin. Tapi kalau BI rate naik, dia ikut naik. Nah, kayak gitu tuh. Karena pernah diceritain temen. Konvensional tuh kocak mas. Kalau BI rate naik, dia ikut naik tuh. Paling cepet tuh naik. Tapi kalau BI rate turun, mau nurunin bunganya itu kita harus nego dulu. Itu kan BI rate turun, tolong turunin lah. Kayak gitu tuh. Kira-kira kayak gitu teman-teman. Nah itu nggak boleh, itu goror ya. Jadi jual beli yang bunganya fluktuatif gitu ya. Kita nggak tahu berapa harganya, kalau lagi naik, kalau turun-turun, nah itu nggak boleh, itu goror. Baik. Sama juga ketika diskon saat pelunasan dipercepat ya. Jadi kalau misalnya ada kasusnya sama kayak gini, mas hutang saya tinggal 216 juta, saya lunasin deh, saya punya duit nih. Terus antum tiba-tiba bilang, ya udah bayar aja 200 juta, 16 jutanya diskon. Nah itu nggak boleh juga, itu haram juga.
Kenapa kok nggak boleh? Karena ya ini tadi ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa sungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli dua harga dalam satu jual beli. Jadi jual beli dua harga tadi itu dalam satu jual beli. Nah, banyak juga yang menyatakan ya salah paham tentang transaksi. Kalau antum pernah lihat ya, kalau cash sekian, kalau dicicil misalnya cash 1 miliar, dicicil 1 tahun 1,1, cicil 2 tahun 1,3 dan seterusnya. Itu kadang orang yang nggak belajar itu ngata-ngatain kita juga tuh. Di Instagram banyak ini anak-anak sudah sharing. Cicilan 4,3 dan seterusnya sama aja riba. Bisa tidak riba, OT-nya 300 juta dikali cicilannya 7,4 kali 60 jadi 447 juta. Mereka nyebut ini riba. Mereka menyebut ini riba, teman-teman. Karena ada transaksi dua harga itu tadi. Ya. Nah, ini anak kasih simulasi. Biasanya orang kalau jualan perumahan syariah itu kayak gini juga. Kalau cash itu harga 1 juta, kalau tempo 1 tahun jadi 1,2 juta, kalau tempo 2 tahun jadi 1,4. Ini kan 1 juta, 1,2, 1,4. Terus kemudian orang tuh menggunakan hadis ini, siapa yang menjual dengan dua transaksi, maka ia diberi rugi ataukah diberi riba. Jadi 1, 2, 3 ini bahkan malah bukan 2 lagi, 3 lagi nih. 1, 2, 3. Kayak segini, tempo 1 tahun segini, tempo 2 tahun segini. Ini malah ada 3 transaksi lagi. Orang-orang mengatakan seperti itu. Hadis ini Hasan. Ini apa namanya? Kekuatan hadis ini Hasan ya. Sebagai ulama berdalil dengan hadis ini tentang larangan jual beli beda harga antara cash dan kredit. Nah, terus kemudian ada yang mengatakan Syekh Abu Malik, ini bukan Syekh Didik Subi ya, Syekh Abu Malik, ini berkata, taruhlah jika hadis di atas itu adalah sohih. Ini hadisnya Hasan ya teman-teman. Ini hadisnya kekuatannya Hasan. Tapi Syekh Abu Malik ini berkata gini nih, misalnya hadis itu adalah sohih. Bukanlah yang dimaksud diharamkannya jual beli jika dibeli tertunda biayanya lebih tinggi. Maksudnya kalau pembayaran tertunda harganya lebih tinggi dari beli tunai. Jadi Syekh Abu Malik itu mengatakan hadis ini maksudnya itu bukan ini loh, bukan kalau kita nyicil itu lebih mahal terus kalau tunai lebih murah. Maksudnya bukan seperti itu. Bukan menyalahkan yang itu. Gitu loh maksudnya gitu. Yang tepat yang dimaksud hadis di atas adalah jika ada 2 orang yang bertransaksi, nah ini antum harus paham ini, ada 2 orang yang bertransaksi, dia bertransaksi, terus berpisah nih dalam satu majelis, udah duduk bareng di meja, dia bertransaksi, tapi dia berpisah di majelis itu, tapi dia tidak menetapkan antara 2 harga yang diberi pilihan. Jadi dia nggak milih 1 juta atau 1,2 atau 1,4. Paham ya maksudnya ya? Jadi menetapkan beda harga antara 2 transaksi tersebut bukanlah transaksi riba. 2 harga ini dalam satu transaksi itu bukanlah transaksi riba. Paham sampai sini? Terus Ibnul Qayyim Al-Jauzi juga memberikan jawaban. Larangan hadis atas bukanlah larangan jika dibeli tunai lebih murah. Kalau dibeli tunai itu lebih murah yaitu 50, dan jika dibeli tertunda lebih mahal yaitu 100. Ya, larangan ini bukan larangan itu maksudnya. Kira-kira kayak gitu ngomongnya. Itu tidak termasuk kimar, tidak termasuk jala, tidak termasuk goror, dan tidak termasuk jual beli rusak lainnya. Penjual, ini antum harus paham ini. Penjual memberikan pilihan. Kalau di sini redaksi hadisnya adalah menjual barang dengan 2 transaksi. Kalau di sini keterangan dari Ibnu Qayyim adalah penjual memberikan pilihan. Paham ya teman-teman ya? Ini adalah pilihan. Kalau bahasa itu adalah ini adalah penawaran. Atau bahasa Inggrisnya ini adalah quotation-nya. Jadi kita nanya nih sebagai penjual, antum mau beli berapa tahun temponya? Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Oke, kalau 3 tahun jual 1,4 juta misalnya. Itu adalah penawaran, teman-teman. Hadisnya di sini adalah 2 transaksi. Yang diharamkan itu adalah 2 transaksi. Padahal kita kan belum transaksi. Ini baru penawaran. Kita sudah transaksi, kalau kemudian
Antum bilang gini nih, Mas saya ini deh kalau misalnya saya pakai harga yang 2 tahun deh, biar cicilannya murah 60 ribuan per bulan. Tapi kalau saya punya duit, kita pakai harga yang ini aja ya Mas, yang 1,2 juta. Tapi kalau misalnya saya punya duit lagi, saya cash keras aja. Nah, itu nggak boleh, itu haram tuh. Berarti itu menggabungkan 3 harga dalam satu transaksi. Itu haram. Paham ya? Jadi kalau antum sudah menentukan, oke, saya ngambil yang 24 bulan 1,4 juta. Antum sudah menentukan ini nih. Artinya kalau antum mau bayar lebih cepat, harga tetap pakai yang ini. Kalau antum bayar lebih lama, harga tetap pakai ini. Itu sesuai syariah. Yang nggak sesuai syariah, antum tadi tuh, kalau saya punya duit pakai yang ini ya, kalau ini pakai yang ini ya, kalau saya nggak punya duit pakai yang ini, nah itu nggak boleh. Bisa dipahami ya di situ ya. Ini redaksinya adalah transaksi, dan di sini pilihan. Ini kalau orang nggak belajar fikih muamalah, pasti akan bilang sama aja dengan konven sama ya, pasti kayak gitu. Padahal di hadis ulama-ulama udah ngejelasin gitu. Ya ada pertanyaan masuk nih. Karena sambil jawab-jawab pertanyaannya. Pak, kalau misal saya mau jual mobil ke si A dengan harga 300 cash, terus saya beli lagi mobil itu dengan harga 350, itu tidak termasuk riba Pak Wawan, tapi itu termasuk namanya inah. Inah itu jual beli mengelabuhi Allah. Itu lebih parah daripada riba. Kenapa kok lebih parah daripada riba? Karena mobil itu bukan tujuan utama antum kan. Tujuan utama antum itu adalah dapat duit 300 juta, tapi kemudian antum mau nyicil 350 juta. Mobil itu antum jadikan sebagai kamuflase untuk jual beli. Antum tidak melakukan jual beli itu. Sesungguhnya tidak melakukan jual beli, tapi antum melakukan inah. Dan ini dulu pernah dipraktekkan zaman Nabi dulu juga. Zaman sahabat itu pernah melakukan seperti itu. Mirip banget seperti yang antum sampaikan. Mungkin Anda coba cari ya. Ada gak ya? Nah, coba antum searching ya, namanya jual beli inah. Oh haram tuh. Nah ini jual beli dengan najasi. Jual beli inah itu seorang penjual menjual barangnya dengan cara ditangguhkan, kemudian ia membeli kembali barangnya dari orang yang membeli barangnya tersebut dengan harga yang lebih sedikit dari yang ia jual, namun ia membayar harganya dengan kontan sesuai dengan kesepakatan. Jual beli ini dinamakan jual beli inah dan hukumnya haram karena sebagai wasilah menuju riba. Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian melakukan jual beli dengan cara inah, berpegang pada ekor sapi, yang pertama kalian ridho dengan hasil tanaman dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan membuat kalian dikuasai oleh kehinaan yang tidak ada satupun yang mampu mencabut kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Itu nggak boleh, itu namanya beli inah. Antum pelajari lagi ya, nanti lebih dalam, panjang banget ini penjelasannya. Dan itu dilakukan zaman Nabi dulu ya, ada yang melakukan seperti itu, akhirnya diharamkan. Terus kemudian tadi ada yang nanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada yang hutang, misal 10 juta untuk modal usaha, akan dikembalikan bila sudah ada uang cash 10 juta. Selama belum bisa mengembalikan, akan diberikan uang sebagai bagi hasil tiap bulan. Apakah tersebut dikatakan riba? Ya, betul riba. Ingat ya, yang namanya pinjam-meminjam, itu nggak boleh ada kelebihan. Kalau tadi si orang itu minjem 10 juta, balikinnya harus 10 juta. Tapi kalau dia bilang, Mas, saya mau bisnis gerobakan itu. Tolong dong kamu beli gerobak itu 10 juta. Nanti saya akan bayar ke kamu 12 juta. Itu boleh tuh. Itu namanya akad murabahah. Ya, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau keuntungannya setiap bulan dikasih, itu namanya bunga bank itu. Ya, kalau keuntungan itu udah jelas bahwa dibeli 10 juta, dibayar 12 juta. 2 jutanya profit. Tapi kalau setiap bulan saya dikasih sampai nanti dibayar 10 jutanya, itu namanya bunga bank. Dan itu haram dan itu riba. Nggak boleh. Jika saya beli tanah senilai 1M dan baru saya DP 100 juta dengan perjanjian tempo pelunasan maksimal 2 tahun. Tapi selama belum lunas, tanah dan bangunan masih ditempati pemilik awal. Akad ini dibolehkankah? Oke, sebentar. Izin bertanya, jika saya beli tanah senilai 1 miliar dan baru saya DP 100 juta, baik. Ketika antum sudah 100 juta, maka tanah itu sudah milik antum. Ya, itu antum harus perhatikan tuh.
tanah itu sudah jadi hak milik antum dan antum tinggal bayar sisanya 900 juta. Dengan perjanjian tempo pelunasan maksimal 2 tahun. Oke. Tapi selama belum lunas, tanah dan bangunan masih ditempati pemilik awal. Kalau itu antum dijadikan oleh si siapa? Si pemilik tanah dan bangunan disyaratkan di awal, itu setahu anak nggak boleh. Karena namanya udah jual beli, udah jadi hak antum lah. Tapi ketika misalnya antum sudah jual beli tanah dan bangunan itu jadi hak antum, terus kemudian antum bilang ke dia, bukan di dalam satu transaksi ya, antum bilang ke dia, udah pakai dulu, nggak apa-apa, orang saya juga belum ini kok, belum pakai misalnya, nah, itu nggak jadi masalah. Karena itu sudah antum DP, itu sudah jadi hak kekuasaan antum, mau antum apakan terserah antum gitu. Tapi kalau dipersyaratkan di awal, ini yang setahu ana nggak boleh, setahu ana. Mas maunya profit margin idealnya berapa persen? Antum mau 10.000% juga boleh. Kadang orang itu berpikirnya maksimal adalah 30%. Ada memang hadis yang menyatakan itu. Apa namanya, bahwa profit itu keuntungan adalah 30% yang lebih. Nah, orang nggak memahami bahwa kita itu tidak boleh mengambil profit di atas 30% itu dari harga pasar, teman-teman. Paham ya maksudnya ya? Di syari itu dari harga pasar. Nah, contoh gini, karena buka Excel ya. Ini nanti kalau agak lebih-lebih dari jam 10, nggak apa-apa ya. Ini seru soalnya pertanyaan-pertanyaannya. Lumayan seru. Karena jadi nggak bisa buka Excel. Nah, ini.